Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia dan penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin menurut kemampuan kita masing-masing untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar kita semua kelak di akhirat termasuk orang-orang yang dekat dan dicintai Allah, termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan ampunannya, serta dijauhkan dari segala macam siksanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan gelar dari Allah yang dikenal dengan Kalimullah. Artinya orang yang bisa berdialog dan bercakap-cakap langsung dengan Allah tanpa perantara. Dan ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap-cakap langsung dengan Nabi Musa. Karena itu di antara para nabi dan rasul Allah yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Dalam satu riwayat diceritakan ada sepasang suami istri umatnya Nabi Musa yang semenjak menikah sampai masa tuanya ditakdirkan dalam keadaan miskin papa. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Hari-harinya dilalui dengan penuh keceriaan tanpa mengeluh. Namun suatu ketika di masa tuanya istrinya bilang kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah kita punya nabi yang hebat? Nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Bagaimana kalau kita sowan kepada beliau minta doa agar Allah memberikan kekayaan yang cukup di masa tua kita?" Singkat cerita, akhirnya keduanya sowan dan Nabi Musa alaihissalam langsung mendoakannya. Saat itu pula Allah memberikan sebuah jawaban, "Wahai Musa, bilang kepada umatmu, dia akan aku beri kekayaan tapi masanya cuma 1 tahun saja. Setelah itu dia akan kembali menjadi orang yang miskin seperti semula." Setelah disampaikan kepada umatnya, pasangan suami istri sangat bahagia. Meskipun hanya 1 tahun, minimal pernah merasakan hidup sebagai orang kaya. Hari-hari yang dilaluinya para hadirin sebenarnya sama dengan hari kemarin, tidak ada yang istimewa. Karena Allah telah mentakdirkan menjadi orang kaya. Apapun gerak yang dilakukannya selalu mendatangkan rizki. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah dalam surat At-Tolak.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rizki dari arah yang tidak diduga dan disangka-sangka. Setelah menjadi orang kaya raya, istrinya mengingatkan, wahai suamiku, seberapa besar kekayaan kita, masanya cuma 1 tahun, dan setelah itu kita akan kembali menjadi miskin seperti semula. Karena itu, mumpung kita menjadi orang kaya raya, harta kita melimpah ruah, mari sebagian kita sisihkan untuk menolong fuqara wal masakin, menolong anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan serta kekurangan. Sampai-sampai dalam riwayatnya sepasang suami istri ini membuat rumah sedekah, setiap hari membagikan sembako kepada orang-orang yang kekurangan, terutama anak-anak yatim. Setelah masuk tahun kedua dan ketiga, ternyata kekayaannya tidak semakin habis, semakin bertambah banyak. Nabi Musa melihat umatnya ini langsung mengadu kembali kepada Allah. Beliau penasaran dengan mengatakan, wahai Tuhanku, bukankah engkau bilang akan memberikan kekayaan kepada umatku ini masanya 1 tahun saja. Sekarang sudah masuk tahun kedua dan ketiga, mereka masih membagi-bagikan kekayaan kepada orang-orang yang kekurangan. Nah, hadirin rahimakumullah, dijawab oleh Allah, wahai Musa, ketahuilah, kepada hambaku yang seperti ini, aku tidak lagi membatasi kekayaanku, karena aku malu manakala kedermawanannya melebihi kedermawananku, biarlah dia menjadi kaya selama-lamanya. Oleh karena itulah, sejalan dengan riwayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak bencana dan musibah. Bahkan di dalam surat Al-Munafiqun, Allah menjelaskan, ternyata sedekah itu bisa menjadi benteng siksa kubur maupun siksa nanti kelak di akhirat. Di saat semua ahli kubur merasakan siksa yang dahsyat, serentak mereka kemudian mengadu kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa-asaddaq wa akum minas salihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya Allah, mbok inggih saya ini panjenengan beri kesempatan hidup kembali ke dunia walaupun sebentar saja. Jika engkau perkenankan permintaan kami, mereka tidak mengatakan seakan haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tapi mereka mengatakan fa'as-soddaqo, kami akan berusaha menjadi orang yang ahli sedekah. Tapi dijawab oleh Allah, tak mungkin orang mati bisa hidup kembali. Karena itu di samping sedekah bisa berubah takdir yang jelek menjadi takdir yang baik, juga bisa menyelamatkan kita dari siksa yang dahsyat, baik siksa kubur maupun siksa di akhirat kelak. Mudah-mudahan sekecil apapun sedekah, infak, zakat yang kita keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.